Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dika Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 19130230002. Di sini saya akan menyampaikan mengenai literatur review tentang materi transisi elektron, aturan seleksi, dan term simbol. Nah, untuk yang pertama ini yaitu tentang transisi elektron. Jadi elektron, atom dapat mengalami transisi tertentu yang mungkin memiliki intensitas kuat atau lemah. Ada aturan tentang transisi, mana yang harus kuat dan mana yang harus lemah, yaitu biasanya transisi elektronik dirangsang oleh panas atau radiasi. Keadaan elektronik dapat diinterpretasikan dengan solusi persamaan Schrödinger. Solusi tersebut memiliki simetri tertentu yang merupakan faktor apakah transisi akan diizinkan atau tidak. Transisi juga dapat dipicu oleh momentum dipol listrik, momentum dipol magnetik, dan sebagainya. Nah, pemicu ini adalah operator transisi yang paling umum dan biasanya paling intens terjadi dalam medan dipolar listrik. Sehingga aturan pemilihannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama delta L sama dengan 0, di mana plus minus 1, contohnya L sama dengan 0, dan yang kedua yaitu delta S sama dengan 0, dan yang ketiga yaitu delta J sama dengan 0. Nah, jadi elektron itu dapat mengalami transisi dengan adanya perubahan keadaan dari orbital dengan bilangan kuantum N1, L1, dan MH ke orbital lain yang lebih rendah dengan bilangan kuantum N2, L2, dan MH. Nah, elektron ini mengalami perubahan energi delta E dan membuang kelebihan energi sebagai foton radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yaitu V diberikan oleh kondisi frekuensi Bohr. Adapun contoh soal dan pembahasan mengenai transisi elektron ini. Jadi soalnya itu, tentukanlah orbital di mana elektron 4D dapat melakukan transisi radiasi. Nah, dalam penyelesaian mengenai soal tersebut, jadi untuk mengidentifikasi orbital di mana elektron 4D dapat melakukan transisi radiasi, yaitu yang pertama kita mengidentifikasi nilai L dan kemudian menerapkan aturan pemilihan untuk bilangan kuantum ini. Karena L sama dengan 2, orbital akhir harus memiliki L sama dengan 1 atau 3. Sehingga sebuah elektron itu dapat melakukan transisi dari orbital 4D ke orbital NP apapun itu untuk tunduk pada delta ML sama dengan 0 kurang lebih 1, dan ke orbital NF yaitu tunduk pada aturan yang sama, namun ini tidak dapat mengalami transisi ke orbital lain, sehingga transisi ke orbital NS atau ke orbital ND lainnya itu dilarang. Sehingga elektron di mana dalam orbital 4D itu hanya bisa pindah ke orbital NF dan orbital NP. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai aturan seleksi. Jadi setiap keadaan atom dan transisi spektral apapun dapat ditentukan dengan menggunakan simbol istilah, yaitu 3p1, 2p3/2 menjadi 3s1, 2s setengah, dan 3p1, 2p setengah menjadi 3s1, 2s setengah. Nah, aturan seleksi muncul dari kekekalan momentum sudut selama transisi dan dari fakta bahwa sebuah foton memiliki spin 1. Oleh karena itu, mereka dapat dinyatakan dalam istilah simbol. Karena yang terakhir membawa informasi tentang momentum sudut, analisis terperinci mengarah pada aturan berikut, yaitu delta S sama dengan 0, delta L sama dengan 0 kurang lebih 1, delta E sama dengan kurang lebih 1, dan delta J sama dengan 0 kurang lebih 1. Tetapi J sama dengan 0 yaitu tanda seperti garis, dan J sama dengan 0 merupakan persamaan dari 10.47. Nah, di mana simbol seperti garis itu menunjukkan transisi terlarang. Aturan tentang delta S tidak ada perubahan putaran keseluruhan, berasal dari fakta bahwa cahaya tidak mempengaruhi putaran secara langsung. Nah, aturan tentang delta L dan delta E menyatakan fakta bahwa momentum sudut orbital dari antara elektron individu harus berubah, yaitu jadi delta L kurang dari plus minus 1. Tetapi, apakah ini menghasilkan perubahan momentum orbital secara keseluruhan tergantung pada coupling, yaitu aturan pemilihan yang diberikan di atas berlaku ketika coupling rules Saunders valid atau dalam
atom ringan. Namun jika ini dilabelin istilah atom berat dengan simbol seperti 3D, maka kita akan menemukan bahwa aturan seleksi semakin gagal seiring dengan bertambahnya nomor atom, karena bilangan kuantum S dan L menjadi rusak, yaitu didefinisikan sebagai JJ coupling, yaitu menjadi lebih tepat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa simbol-simbol suku Root-Saunders hanyalah cara mudah untuk memberi label suku-suku atom berat. Nah, simbol-simbol itu tidak memiliki hubungan langsung dengan momentum sudut aktual elektron dalam atom berat. Karena alasan ini, transisi antara satu singlet dan triplet, yaitu untuk delta S sama dengan kurang lebih 1, sementara dilarang dalam atom ringan dan diperbolehkan dalam atom berat. Adapun contoh soal dan pembahasan mengenai materi aturan seleksi ini. Nah, soalnya itu, apakah integral dari 3dz kuadrat dikali dengan 3dxy dt hilang dalam molekul C2F? Nah, dalam penyelesaiannya, itu kita harus mengacu pada tabel dan karakter dari representasi tak tereduksi yang direntang oleh 3z kuadrat dikurang dengan r kuadrat, yaitu dengan bentuk orbital dx kuadrat, x, dan xy. Kemudian, kita dapat menggunakan prosedur di mana dengan satu baris perkalian. Sehingga didapatkan karakter dari soal tersebut adalah B2 dengan integralnya harus sama dengan 0, yaitu berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa F3 sama dengan DXY, F2 sama dengan X, F1 sama dengan DZ kuadrat, yaitu memiliki harga E dari F3 adalah 1, C2 adalah 1, dan sigma V sama dengan negatif 1, dan sigma aksen V sama dengan negatif 1. Sedangkan untuk F2 yaitu E sama dengan 1, C2 sama dengan negatif 1, sigma V sama dengan 1, dan sigma aksen V sama dengan negatif 1. Sedangkan untuk F1 sama dengan E yaitu 1, C2 sama dengan 1, sigma V sama dengan A1, dan sigma aksen V sama dengan 1. Sehingga didapatkan untuk F1, F2, F3 untuk E-nya adalah 1, C2-nya negatif 1, sigma V sama dengan negatif 1, dan sigma aksen V sama dengan 1. Pembahasan materi terakhir yaitu mengenai term simbol. Jadi dalam skema coupling Root-Saunders, simbol suku berbentuk 2S ditambah 1 LJ, di mana S menyatakan momentum sudut putaran total, dan L menyatakan momentum sudut orbital total, sedangkan J menyatakan momentum sudut total. Nah, simbol istilah tersebut memberikan 3 informasi bahwa yang pertama, yaitu elektrostatik, yaitu antara P atau D dalam contoh, menunjukkan bilangan kuantum momentum sudut orbital total, yaitu L. Yang kedua, superskrip kiri dalam simbol istilah yaitu 2 di dalam 2P3/2 memberikan multiplisitas istilah. Sedangkan yang terakhir yaitu subskrip kanan pada simbol istilah 3/2 di dalam 2P3/2 yaitu menunjukkan nilai total bilangan kuantum momentum sudut J. Nah, term simbol ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, yaitu momentum sudut orbital total, di mana sudut orbital total bilangan kuantum momentum L menyatakan besarnya momentum sudut melalui, yaitu persamaan L ditambah 1 pangkat setengah H. Ini memiliki orientasi 2L ditambah 1, yang dibedakan oleh kuantum nomor ML yang dapat mengambil nilai L kurang 1, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua yaitu multiplisitas, yaitu ketika ada beberapa elektron yang harus diperhitungkan, maka harus menilai totalnya spin, bilangan kuantum momentum sudut, atau S. Nah, bilangan bulat non-negatif atau setengah bilangan bulat. Dan terakhir yaitu momentum sudut total, di mana jika ada satu elektron di luar kulit tertutup, yaitu J sama dengan 1, dengan I baik itu L ditambah 1/2 atau L dikurang 1/2 menjadi konfigurasi Ne3S1, yaitu memiliki I sama dengan karena L sama dengan 0 dan S sama dengan 1/2, jadi 2S memiliki satu tingkat, yaitu 2S setengah. Adapun contoh soal dan pembahasan mengenai materi term simbol. Jadi soalnya adalah tentukan suku-suku yang dapat muncul dari konfigurasi. Yang pertama adalah D, D2, dan P3. Nah, untuk penyelesaian soal tersebut, maka kita menggunakan deret Clebsch-Gordan
dan memulai dengan mencari nilai minimum dari L, sehingga kita dapat mengetahui di mana seri berakhir. Nah, ketika ada lebih dari 2 elektron untuk digabungkan bersama, maka gunakan 2 seri berturut-turut, yaitu pasangan pertama 2 elektron, dan kemudian pasangan ketiga untuk setiap keadaan gabungan dan seterusnya. Sehingga untuk yang A ini kita dapat nilai minimumnya adalah I1 dikurang I2, yaitu menjadi 2 dikurang 2 adalah 0. Oleh karena itu, L sama dengan 2 ditambah 2, 2 ditambah 2, dan seterusnya, yaitu menjadi 4, 3, 2, 1, 0, sesuai dengan G, F, D, B, S dan masing-masing. Dan untuk soal yang B ini, kita dapat menggabungkan 2 elektron dengan menghasilkan nilai minimum, yaitu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oleh karena itu, L aksen sama dengan 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, dan seterusnya, yaitu menjadi 2, 1, 0. Nah, sekarang kita memiliki pasangan I3 dengan L aksen sama dengan 2, memberikan L sama dengan 3, 2, 1. Dengan L aksen sama dengan 1, memberikan L sama dengan 2, 1, 0. Dan dengan L sama dengan 0, memberikan L sama dengan 1. Hasil keseluruhannya adalah L sama dengan 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0 dengan memberikan 1 F, 2 D, 3 P, dan 1 S istilah.